ora mungkin iso gawe internet to ya. Dadi wong iki sing solutif ngono lho ya. Apa ya kleru? Yen aku ki gemati karo Bu Lurah. Apa ya kleru? Yen aku ki selak pengen ngerti kahanane Bu Lurah. Wes Yune, ora ana sing salah, ora ana sing kleru. Awake dhewe iki ngerti yen niatmu kuwi iki sakjane apik ya. Itulah penggalan dialog dari film Tilik yang mendadak viral dan kini meme-nya tersebar di media sosial. Dialog tersebut diucapkan oleh Bu Tejo, pemeran utama dalam film Tilik yang memiliki karakter ceplas-ceplos, julid, dan cerewet. Di film ini menggambarkan keseharian masyarakat dengan scene sederhana. Hal itu berupa perbincangan di atas truk ketika melakukan perjalanan menuju rumah sakit, di mana mereka membicarakan orang terdekat dalam lingkungan tempat tinggal. Sedangkan untuk lokasi, pembuatan film ini dilakukan di wilayah Bantul, Yogyakarta. Latar belakang diangkatnya film ini emang dari ini ya, dari fenomena budaya tilik yang saya sendiri sebenarnya nggak pernah ngalamin itu sama sekali dan nggak pernah melihat itu secara langsung, karena waktu itu dikasih tahu sama penulisnya Mas Bagus Martono, dan akhirnya saya tertarik buat ngeliat, buat observasi, dan ternyata emang setelah ngeliat langsung itu langsung gimana ya, rasanya kayak klik gitu ngelihat fenomenanya, dan itu yang membuat saya ini harus difilmkan, ini harus dirangkai di sebuah audiovisual kayak gitu. Tak hanya unik, menariknya film ini adalah adanya 4 pemain yang sudah warawiri di dunia perfilman, yaitu Siti Fauziah sebagai Bu Tejo, Briliana sebagai Yuning, Angelin sebagai Putri, dan Diah Mulani sebagai Yusam. Kemudian untuk peran lainnya, mereka baru pertama kalinya bermain dalam sebuah film. Di luar main talent, kita melibatkan banyak ekstras dan melibatkan supporting talent yang ada namanya karakternya Mas Gotre. Dia seorang supir truk yang dia baru pertama kali main film, cuman memang punya basic main ketoprak, dan lucunya ketika kita reading dia emang kelihatan kaku banget, cuman pas ternyata ketika udah main gitu, udah di set, ternyata dia luas banget. Dan pemain-pemain ekstras yang lain yang ada di bak truk itu semua baru pertama kali main film, dan kita emang pengen memberi itu kan nggak selalu soal materi gitu, tapi juga bisa soal pengetahuan. Nah itu yang kami siasati jadi strategi. Ya, coba kita ngajak orang-orang kampung buat main film, kayak kita ngasih pengalaman baru, kita ngasih mungkin pengetahuan baru buat mereka juga. Tak sampai di situ, di balik film ini ternyata ada hal yang berkesan dan tak terlupakan, yakni ketika proses syuting selesai digarap, semua pemain menangis bahagia. Jadi waktu itu aku mendatangi mobil truk yang isinya ibu-ibu, mereka sambil turun dan mereka tuh udah siap untuk meluk aku, yang Mbak Ellen makasih ya, udah siap yang kayak gitu. Dan ternyata ada di momen mereka nangis, yang tuh ibu ya ampun, udah aku nggak bisa berkata-kata lagi, aku cuma bisa meluk mereka sambil makasih banyak udah bantuin kita ini itu, totalitas segala macam bla bla bla. Dan itu aku meluk satu-satu, nyium satu-satu 25 orang di atas truk itu. Itu momen yang paling menurutku hasil kerja keras tuh ternyata kayak gini ya. Tak disangka, sejak film pendek ini diluncurkan di YouTube mulai 17 Agustus 2020 lalu, dalam waktu 1 minggu, jumlah penonton yang mencapai 12 juta viewers. Alhasil pencapaian ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri untuk sebuah film pendek. Adapun beberapa bagian yang menarik perhatian. Pertama adalah sosok Bu Tejo yang selalu membicarakan sosok Dian. Lah iya, neng saiki coba do mikir, aku ki bukane nyilike bandane keluargane Dian lho ya, Cetha kecile Dian ki ditinggal minggat karo bapakne ya. Ibune wis duwe sawah ya ora sepiro. Mulakno rampung SMA dheweke ora kuliah. Nembe nyambut gawe handphone anyar, motor anyar. Ora? Iya. Kayak kuwi iki duwe nang endi coba? Kayak larang-larang kabeh lho kuwi kaya aku ora ngerti merek wae. Hal kedua adalah perdebatan sebagai bukti dari kenaturalan film tersebut. Kok iso jenengan ngomong kayak aku ngomong enak wae lho. Ya jenengan kok itu. Ya ora jenengan wis tau ngerti dhewe po.
Ya dia kuwi kelakuane ora apik. Ora iso ngono kuwi fitnah piye wong akeh seksine ora wong. Lah ya jenengan akeh ora yang dia ki memang koyo ngono kuwi. Iya ora. Agene ora, nek ora ki berarti jenenge koyo ngono ki fitnah, gawe-gawe cerita koyo ngono ki ora bener. Ya ora. Lah ya ora wong aku kaya lho Bute Jo ki Jenengan kowe to. Jenengan itu wae. Ketiga adalah kekuatan dari ibu-ibu yang mampu mengalahkan polisi yang hendak menilang truk yang saat itu sedang ditumpangi oleh Butejo dan ibu-ibu lainnya. Dan setelah ini, Pak polisi kami tuh mau tilang Bu Lurah loh Pak. Iya Pak. Iya Pak. Ini tuh keadaannya darurat, Mbak tolong Pak. Sabar, Ibu-ibu. Empatinya itu Ya. dipakai Pak. Empatinya itu loh Pak. Ya Allah. sabar Bu ya. Apa tak telepon ke saudara saya yang polisi apa gimana? Bintangnya 5 jejer-jejer gini berani apa? Ibu-ibu ini paham aturan kan? Pokoknya Pak polisi kami mau tilik Bu Lurah titik. Jenengan yang tak cocok tenan lho. Ayo bener. Masalah Bu, udah maksud tabrak aku ya gemes banget iki. Jalan dia pakai tuh Pak. Kok iki jalan dia pakai? Jalan tak cocok. Bu, sabar Bu. Meski hanya berlatar belakang sederhana dan natural, lantas bagaimana para senias tanah air melihat film tersebut? Menurut saya ini satu film pendek yang ternyata bisa juga masuk dalam generasi milenial sekarang dan disukai oleh mereka. Gitu. Dan menurut saya ini pembuktian bahwa program yang sangat Indonesia itu jika disajikan dengan tepat dan mengena sasarannya, kontennya juga ternyata juga sangat connect ya dengan generasi sekarang yang berbicara tentang apa itu hoax gitu ya. Kemudian juga bagaimana karakter-karakter semacam tokoh Butejo itu ada di masyarakat kita. Jadi segala sesuatu yang terhubung dengan masyarakat itu ternyata bisa menembus berbagai macam lapisan generasi. Buat saya adalah tilik itu menjadi semacam katarsis, ya kan, menjadi semacam apa ya, momentum puncak dari apa yang sudah kami perjuangkan. Kami ini siapa? Kami ini adalah insan perfilman daerah. Dalam meskipun saya tidak sepakat dengan kata-kata pusat dan daerah, ya kan, kami karena udah terminologi itu sudah sangat menyancap sekali di kalangan industri, maka kemudian saya harus menggunakan itu. Jadi ada banyak sebetulnya potensi-potensi daerah, sinias-sinias muda daerah yang juga mempunyai andil yang besar terhadap perfilman Indonesia, baik perfilman dunia. Di balik kesuksesan film Tilik, ada sosok karakter utama Butejo yang diperankan oleh seorang wanita bernama Siti Fauziah. Tanpa disangka, karakter yang dimainkannya itu mampu menarik perhatian penonton. Tokoh Butejo memainkan peran antagonis dengan begitu halus, begitu natural, begitu apa adanya manusia pada sebenarnya ya. Karena saya selalu bilang bahwa manusia itu abu-abu sebenarnya. Dia tidak selalu melulu antagonis yang hitam sekali. Jadi apa yang ditampilkan kenaturalan inilah yang menjadi daya tarik dari tokoh Butejo ini. Karakter Butejo yang nyinyir dan semua ucapannya diucapkan dalam bahasa Jawa itu adalah potret keseharian mama kita. Memang mama kita pada zaman sekarang baik dari kampung Bantul ataupun di pelosok-pelosok manapun sudah punya HP dan mereka itu biasa menggosip di mana-mana. Jadi ini adalah potret keseharian kita. Nah, buat saya seperti Ozi atau Siti Fauziah itu sebetulnya itu bukan sekali ini saja itu dia bermain, dia sudah bermain di banyak film nasional sebetulnya. Sayangnya dia hanya menjadi apa? Menjadi ekstras, menjadi pemain harian. Dan sebagai seorang yang memiliki kemampuan sebagai pemain harian, tapi dia memiliki kemampuan akting yang luar biasa. Lalu siapakah Siti Fauziah? Diketahui ia telah menekuni dunia teater sejak kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bernama Tangga pada tahun 2007. Kemudian setelah fokus menjalani bidang yang ditekuni, yakni seni peran, pada akhirnya ia berkesempatan bermain dalam film pertamanya berjudul Mencari Hilal, yang dimana saat itu ia menjadi pemeran pendamping. Tak hanya itu, pemilik nama lengkap Siti Fauziah Sekoni ini juga telah membintangi beberapa film lainnya yang kebanyakan film karya Hanung Bramantyo, yakni Talak 3, Bumi Manusia, dan Sultan Agung Tahta Perjuangan dan Cinta. Aku dulu serabutan ya, pernah kerja kantoran juga di satu yayasan teman bergerak di bidang sosial, jadi ngurus sanggar gitu. Terus sebelumnya lagi freelance lah yang ngapain gitu, ngerjain satu event.
gitu-gitu. Tapi memang tetap, jadi aktoran kan ada disiplinnya. Kalau dulu panggung itu kan setiap dari sore sampai malam ya 4-5 jam gitu latihan, ya itu sih kalau mau pentas itu terus yang tak cekeli gitu loh, yang tak pegang sebagai pegangan. Perasaannya aku tuh deg-degan nih. Deg-degan karena banyak orang liatin gitu loh, jadi kayak aku salah apa ya gitu kan. Ya karena kalau kita makan biasanya makan sendiri, terus tiba-tiba orang datengin gitu, kayak kemarin ada Pak Satpam gitu di satu pusat perbelanjaan datang gitu, terus tanya, selamat siang Mbak gitu kan, selamat siang Mbak, oh iya gitu, terus boleh minta foto, oh tak kirain saya bikin salah ya Pak, boleh saya turah-turah kalau cuma foto bareng gitu. Aku sempat panic attack loh itu, jadi kalau setiap masuk mobil gitu keder gitu loh, terus minum air putih, seriously ternyata susah ya jadi bintang. Bintang. Di balik kesuksesan yang kini tergenggam, ternyata tak selalu berjalan mulus dan sesuai harapan. Hal itu adalah bulian yang sempat diterimanya beberapa waktu lalu. Kemarin sih awal-awal nerima tuh nangis gitu, sedih, kok orang segitunya ya menilai buruk gitu loh, padahal aku kan nggak bermaksud jahat gitu kan. Terus ya, tapi lama-kelamaan jadi dipeseni suami bahwa ya itu namanya kedewasaan berkarir tuh begitu, selalu ada pro dan kontra. Dianggap aja bahwa ini namanya obat, seorang enak diombe padahal itu menyehatkan kan. Berarti ada secara tidak langsung kontrol sosial yang mengaturmu biar nggak waton cangkeman. Sebagai pekerja seni yang telah malang melintang di dunia perfilman, tak dimungkiri Ozzy masih memiliki sebuah mimpi. Selain tantangan peran, dengan siapakah ia ingin beradu peran? Siapa aja sebenarnya punya tantangannya masing-masing ya. Neng ya gocekannya Mas Nicholas Saputra mau nggak main sama saya?